Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dari mata kuliah analisis bahan makanan akan mempresentasikan proposal mini riset mengenai analisis kandungan gula total dalam jus jeruk di sekitar kampus 2 UIN Gunung Jati, Bandung. Oke, di sini kami eh, ada 5 orang. Yang pertama ada Afifah Nurjatia, kemudian ada Dede Iqbal, ada M. Fauzan, ada Rida Astia, saya sendiri, dan ada Siti Nurma Hakim. Dalam pemaparan proposal penelitian ada daftar isi, di mana mengenai ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, keluaran yang diharapkan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, biaya dan jadwal kegiatan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama ada latar belakang yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, jadi jus buah, terutama jus jeruk itu merupakan minuman populer yang kaya nutrisi, namun juga tinggi kandungan gula alami seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, untuk meningkatkan cita rasa dan daya terima konsumen, seringkali dilakukan penambahan gula tambahan yang dapat meningkatkan asupan gula harian secara signifikan. Konsumsi gula berlebih diketahui beresiko terhadap kesehatan, terutama dalam memicu obesitas, sindrom metabolik, dan diabetes mellitus tipe 2. Nah, WHO itu merekomendasikan pembatasan asupan gula bebas di bawah 10% dari total energi harian. Nah, di Indonesia, peningkatan konsumen gula per kapita menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kualitas minuman, termasuk jus buah. Penelitian itu berfokus pada jus jeruk yang dijual di sekitar kampus 2, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, di mana variasi sumber dan proses penyajian menimbulkan perbedaan kadar gula yang signifikan. Untuk memperoleh data akurat, digunakan metode analisis kimia pangan seperti titrasi plus scroll guna menentukan kadar gula total. Nah, hasil penelitian itu diharapkan menjadi dasar ilmiah serta bahan edukasi bagi masyarakat, kampus, dan dalam memahami kadar gula pada minuman yang konsumsi. Boleh di next. Nah, dari latar belakang tersebut atau berdasarkan latar belakang tersebut di atas, nah, maka rumusan masalah dari penelitian ini tuh ada 3. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kadar gula total antara jus jeruk yang dibuat secara segar dan jus jeruk kemasan yang beredar di sekitar kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, yang kedua, bagaimana dampak konsumsi jus jeruk dengan kadar gula total ditemukan terhadap asupan gula harian konsumen, khususnya mahasiswa. Yang ketiga, berapa kadar rata-rata gula total yang terkandung dalam sampel jus jeruk yang dijual di sekitar kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya yang pertama, mengetahui apakah ada perbedaan kadar gula total antara jus jeruk yang dibuat secara segar dan jus jeruk kemasan yang tersedia di sekitar area kampus. Yang kedua, mengetahui apakah ada hubungan antara konsumsi jus jeruk terhadap asupan gula harian konsumen, khususnya mahasiswa, serta mengaitkannya dengan rekomendasi batas maksimal konsumsi gula dari standar kesehatan atau WHO.
Yang ketiga, mengetahui dan menetapkan kadar rata-rata gula total yang terkandung dalam sampel jus jeruk yang dijual di sekitar kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pemaparan proposal selanjutnya akan disampaikan oleh Afifah dan Siti Nurina. Padanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada gula total, di mana gula total itu sendiri merupakan bagian dari karbohidrat yang berperan sebagai sumber energi dan juga penentu rasa manis gitu pada bahan pangan. Nah, gula total sendiri itu terdiri dari gula reduksi, contohnya itu seperti glukosa, fruktosa, dan juga maltosa. Nah, ada juga gula non-reduksi, contohnya itu seperti sukrosa, di mana gula reduksi ini tuh memiliki gugus aldehida ataupun keton bebas yang dapat mereduksi ion logam tertentu dalam suasana basah. Nah, penentuan kadar gula total ini juga dapat dilakukan dengan metode love scroll, yaitu reaksi antara gula reduksi dan juga tembaga 2 oksida atau CuO yang kemudian dititrasi gitu menggunakan natrium tiosulfat. Nah, metode ini itu akurat dan juga udah banyak gitu digunakan untuk menganalisis kadar gula pada buah maupun hasil olahan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Afifah. Baik, selanjutnya yaitu jus jeruk. Jus jeruk adalah salah satu jus buah yang paling populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Jus jeruk dikenal sebagai sumber utama vitamin C yang berperan penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu penyerapan zat besi, dan bertindak sebagai antioksidan. Senyawa bioaktif dalam jus jeruk seperti flavonon juga menunjukkan potensi kesehatan yang signifikan, di mana perannya yaitu melawan stres oksidatif yang terkait dengan berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi rutin jus jeruk dapat berkontribusi terhadap pencegahan penyakit metabolik dan kardiovaskular. Boleh, next slide. Selanjutnya ada metode Love School, di mana metode titrimetri untuk mengukur kadar gula reduksi berdasarkan reaksi antara gula dan tembaga oksida yang kemudian dititrasi menggunakan natrium tiosulfat. Metode ini memiliki ketelitian tinggi dan digunakan luas dalam analisis pangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa kadar glukosa tertinggi pada jeruk kalamansi serta kadar gula reduksi yaitu 16,52% pada limbah mengkudu hasil hidrolisis yang membuktikan efektivitas metode ini dalam menentukan kandungan gula sederhana. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Nurina. Baik, kemudian adapun untuk menghitung kadar glukosanya itu kita dapat mencarinya dengan rumus seperti pada PPT ya. Jadi ada rumus yang pertama itu persen gula setelah inversi. Jadi persen gula setelah inversi sama dengan miligram gula reduksi dikali FP dibagi bobot sampel uji atau masanya dikali 100%. Nah, untuk rumus yang kedua itu ada persen gula sebelum inversi, di mana rumusnya itu sama dengan miligram gula reduksi dikali FP dibagi dengan bobot sampel atau massa sampel dikali 100%. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzan. Kepadanya silakan. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada mengenai alat dan bahan yang akan digunakan pada uji coba. Yang pertama ada labu takar, labu volumetrik 250 ml, Erlenmeyer 200 Erlenmeyer 100 ml, pipet volume, buret, statif dan klem buret, gelas kimia, corong, batang pengaduk, gelas ukur, pendingin tegak atau reflux,
hot plate dengan stirrer magnetik, kemudian batu didih, neraca analitik, dan kertas saring. Kemudian ada bahan yang digunakan yaitu jus jeruk, larutan Lufscore, asam klorida, natrium hidroksida atau natrium karbonat, kalium iodida 20%, asam sulfat 25%, natrium tiosulfat, larutan amilum, larutan timbal asetat, amonium hidrogen fosfat, dan aqueous atau air suling. Kemudian ada prosedur kerja. Yang pertama ada persiapan awal. Diawali dengan sterilisasi. Dengan mensterilkan dan mengkalibrasi alat-alat gelas seperti labu ukur, pipet, dan buret. Kemudian menyiapkan dan menstandarisasi larutan Louf score natrium tiosulfat 0,1 N. HCl KI 20%, asam sulfat 25%, dan larutan amilum. Kemudian sampling dengan mengambil jus jeruk secara purposive sampling dan simpan pada suhu dingin. Kemudian yang kedua ada preparasi sampel dan inversi atau hidrolisis sukrosa. Yang pertama dilakukan dengan pengenceran awal, menimbang 5 gram sampel, melarutkan, dan menempatkan ke 250 ml dengan aqueous atau mengencerkan hingga volumenya 250 ml dengan aqueous. Kemudian ada inversi, memipet 50 ml larutan sampel, menambahkan 25 ml HCl 25%, kemudian memanaskan pada suhu 68-70 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian netralisasi dan pengenceran akhir, mendinginkan dan menetralkan dengan NaOH 30%. Dan ditepatkan hingga volumenya 100 ml untuk setiap sampel uji coba gula total. Kemudian ada prosedur yang utama yaitu prosedur titrasi. Prosedur titrasi score. Yang pertama, memipet 10 ml sampel hasil inversi dan 25 ml larutan Lufscore ke Erlenmeyer, menambahkan batu didih. Kemudian reflux, panaskan hingga mendidih menggunakan pendingin tegak selama tepat 10 menit. Kemudian reaksi iodometri, dinginkan, tambahkan 10 ml Ki 20% dan 25 ml asam sulfat 25%. Kemudian titrasi awal, titrasi dengan natrium tiosulfat atau reagen Lufscore 0,1 M hingga warna larutan menjadi kuning jerami. Tambahkan larutan amilum sebagai indikator. Kemudian titrasi akhir, lanjutkan titrasi sampai warna biru hilang sempurna. Kemudian catat volume natrium tiosulfat yang digunakan untuk perhitungan nantinya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya tentang metode penelitian mengenai waktu dan tempat penelitian. Setelah metode penelitiannya akan disampaikan oleh Deden. Kepada Deden, saya persilahkan.
Mohon maaf, sepertinya untuk Deden terkendala sinyal. Eh, untuk waktu dan tempat penelitian, jadi penelitian ini itu akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan untuk metode penelitian, penelitian ini itu termasuk jenis penelitian kuantitatif, metode eksperimental dengan tujuan untuk mengidentifikasi kadar glukosa atau gula dalam jus jeruk sebagai sampel yang telah diteliti. Nah, metode ini juga dimulai dari preparasi sampel, kemudian analisis kadar gula pada sampel menggunakan metode love scroll. Kemudian next. Nah, untuk biaya dan jadwal kegiatannya, insya Allah pada proposal penelitian, untuk persiapannya itu di minggu ketiga, kemudian untuk yang lainnya bisa dilihat dalam PPT. Nah, untuk biaya ataupun anggarannya itu berkisar antara berapa ini? Antara 106.000 sampai 110.000. Cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Mohon maaf, untuk biaya kegiatan itu sekitar Rp306.000. Oke, mungkin pemaparan dari kelompok kami sudah selesai mengenai proposal penelitiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.